Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sejarah yang kaya dan penuh warna dari tanah yang kita cintai, Nusantara. Dari kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya hingga jejak-jejak kebudayaan yang masih terasa hingga hari ini, setiap bagian dari sejarah Nusantara menyimpan kisah yang tak ternilai. Bergabunglah dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah kita, mengenal kerajaan-kerajaan legendaris, dan menemukan peran penting Nusantara dalam peta dunia. Jangan lewatkan untuk menyaksikan kisah-kisah yang mengukir kejayaan masa lalu dan memberikan inspirasi bagi masa depan. Ayo, kita mulai perjalanan ini dan temukan jejak-jejak kerajaan Nusantara. Sejarah Nusantara dalam tulisan ini diartikan sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di kepulauan antara benua Asia dan Australia sebelum berdirinya Republik Indonesia. Wilayah utama Nusantara terbentuk dari dua ujung superbenua Pangaea pada era Mesozoikum sekitar 250 juta tahun lalu. Dua bagian daratan yang berbeda ini berasal dari lempeng benua yang berbeda pula. Dengan pergerakan lempeng selama jutaan tahun, kedua daratan bergerak mendekat dan pada akhir zaman es terakhir, terbentuklah selat besar yang memisahkan paparan Sunda di barat dengan paparan Sahu di timur. Pulau Sulawesi dan sekitarnya menjadi wilayah perantara antara kedua paparan ini. Para ahli biologi menyebut kawasan ini sebagai Wallacea, sebuah wilayah dengan distribusi fauna yang unik dan berbeda. Keadaan geologis ini memengaruhi topografi, iklim, kesuburan tanah, serta penyebaran makhluk hidup di wilayah tersebut, termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Nusantara terletak di pertemuan lempeng Eurasia di barat, lempeng Australia di selatan, dan lempeng Pasifik di timur laut. Daerah ini dikenal sebagai wilayah vulkanik aktif, menghasilkan kekayaan mineral yang menyuburkan tanah, menjadikannya cocok untuk pertanian. Namun, aktivitas vulkanik juga membawa risiko gempa bumi. Gerakan lempeng ini turut mengangkat dasar laut, menciptakan formasi karst yang kaya akan gua di beberapa tempat. Fosil hewan laut banyak ditemukan di kawasan karst, memberikan bukti geologis penting. Letak Nusantara di daerah tropis membuat wilayah ini menerima penyinaran matahari sepanjang tahun dengan intensitas tinggi, menciptakan ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati. Laut yang hangat menjadi titik pertemuan dua samudra besar, Hindia dan Pasifik. Selat di Wallacea menjadi jalur arus laut yang kaya sumber daya, termasuk ikan dan terumbu karang yang memiliki biodiversitas tinggi. Kekayaan alam ini mewarnai kehidupan awal masyarakat Nusantara, terutama mereka yang bergantung pada hasil laut. Pemahaman dasar tentang navigasi pelayaran mulai berkembang, menjadi bekal penting bagi penghunian wilayah Pasifik di masa mendatang. Benua Australia dan Samudra Hindia serta Pasifik turut memengaruhi iklim Nusantara, menciptakan variasi musim yang signifikan. Sistem muson menyebabkan perbedaan musim kemarau dan penghujan di sebagian besar wilayah yang memengaruhi ketersediaan air. Bagi para pelaut, pola angin muson seperti angin barat pada musim penghujan dan angin timur pada musim kemarau sangat penting untuk perdagangan antar pulau di era pelayaran tradisional. Nusantara adalah titik pertemuan dua provinsi fauna utama akibat evolusi yang berlangsung terpisah. Wilayah paparan Sunda dihuni fauna tipe Eurasia, sementara paparan Sahu memiliki fauna tipe Australia. Wallacea menjadi jembatan percampuran, meskipun fauna di kawasan ini tetap memiliki karakteristik khas. Para ilmuwan abad ke-19 seperti Alfred Wallace dan Max Weber memperhatikan keunikan ini. Berbeda dengan fauna, flora Nusantara lebih bercampur, membentuk provinsi flora yang disebut Malaysia. Wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan flora India, Asia Timur, dan Australia. Migrasi manusia kemudian memperluas distribusi flora dan fauna, termasuk membawa tumbuhan serta hewan asing ke Nusantara. Penemuan fosil Homo erectus di Jawa mengindikasikan kehadiran populasi manusia purba sejak 1,7 juta tahun lalu hingga sekitar 50.000 tahun lalu. Fosil ini menunjukkan perkembangan subspesies seperti Haji erectus paleojavanicus dan Haji erectus soloensis. Sebagian ilmuwan, seperti Swisher, 1996,
mengemukakan bahwa Homo erectus hidup bersamaan dengan manusia modern, Homo sapiens, sekitar 50.000 tahun lalu. Migrasi manusia modern ke Nusantara diperkirakan terjadi antara 70.000 dan 60.000 tahun lalu. Kelompok manusia berfenotipe Australomelanelosid yang menjadi nenek moyang suku Semang, Negrito, Aborigin Australia, Papua, dan Melanesia memasuki paparan Sunda dan bergerak ke timur. Gua Nia di Sarawak menjadi salah satu situs arkeologi penting yang menyimpan kerangka manusia dari periode ini, berusia sekitar 60.000 hingga 50.000 tahun. Fosil serupa juga ditemukan di gua-gua Kars di Jawa, seperti di Pegunungan Sewu. Kelompok ini merupakan pendukung kebudayaan Paleolitikum yang hidup dengan berburu dan meramu. Penemuan fosil spesies mirip manusia di liang Bua, Flores, membuka wacana tentang adanya spesies hominid lain di Nusantara. Spesies ini, yang dikenal sebagai Homo floresiensis, menambah kompleksitas pemahaman tentang evolusi manusia di wilayah ini. Sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, terjadi migrasi besar-besaran oleh penutur bahasa Austronesia dari Taiwan. Mereka berpindah ke Filipina, kemudian menyebar ke selatan hingga Indonesia dan ke timur hingga Pasifik. Penutur Austronesia ini menjadi nenek moyang sebagian besar suku di Nusantara, membawa tradisi agrikultur, navigasi, dan teknologi yang lebih maju dibandingkan masyarakat sebelumnya. Orang Austronesia, yang menjadi nenek moyang sebagian besar penduduk di Nusantara, dikenal memiliki kemampuan bercocok tanam, pengetahuan tentang pelayaran, dan wawasan astronomi yang mengesankan. Mereka juga mengembangkan sistem pemerintahan sederhana dengan pemimpin yang sering disebut sebagai raja kecil. Kemampuan mereka dalam bertani membantu menciptakan kehidupan yang mapan, sementara pengetahuan pelayaran memudahkan eksplorasi dan komunikasi antar wilayah. Astronomi, yang mereka manfaatkan untuk navigasi laut, semakin memperkuat kemampuan mereka dalam menjelajahi perairan luas di sekitar Nusantara. Sekitar akhir abad sebelum Masehi, imigran dari India mulai berdatangan ke wilayah Nusantara, membawa pengaruh budaya dan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, seperti konsep kerajaan. Interaksi dengan bangsa India ini menjadi awal dari transformasi sistem pemerintahan lokal yang sebelumnya berbasis komunitas kecil menuju bentuk pemerintahan yang lebih terorganisir. Selain itu, pendatang dari India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha yang kemudian memengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Nusantara. Peninggalan berupa prasasti, candi, dan berbagai artefak arkeologis menjadi bukti kuat dari pengaruh besar budaya India. Bukti lain dari interaksi Nusantara dengan dunia luar dapat ditemukan dalam catatan sejarah bangsa Tiongkok. Dalam catatan tersebut, disebutkan bahwa masyarakat di Nusantara telah melakukan perdagangan dengan Tiongkok. Komoditas utama yang diperdagangkan meliputi hasil hutan seperti gaharu, cendana, dan rempah-rempah, termasuk lada, pala, kemenyan, dan gambir. Selain itu, emas dan perak juga menjadi barang dagangan penting. Catatan ini menunjukkan bahwa titik-titik perdagangan telah berkembang di Nusantara dan dipimpin oleh penguasa lokal, baik yang dipilih oleh komunitasnya maupun melalui sistem pewarisan. Pada abad-abad awal Masehi, masyarakat Nusantara menganut berbagai kepercayaan, mulai dari animisme hingga agama Hindu dan Buddha. Temuan arkeologis dari periode ini mengungkapkan bahwa budaya megalitikum dan perundagian masih sangat dominan. Tradisi megalitikum, yang melibatkan pembuatan monumen batu besar, berdampingan dengan budaya perundagian yang menunjukkan keahlian dalam pengerjaan logam. Catatan Arab menunjukkan bahwa pedagang dari Nusantara berlayar hingga ke pantai timur Afrika, mencerminkan kemampuan pelayaran jarak jauh yang luar biasa. Peta Ptolemeus, seorang ahli geografi dari Alexandria, mencantumkan istilah Chersonesos Area atau Semenanjung Emas, yang diyakini merujuk pada Semenanjung Malaya atau Pulau Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Nusantara telah dikenal di dunia internasional sejak zaman kuno. Masuknya agama Hindu dan Buddha membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan budaya Nusantara. Banyak kerajaan besar berdiri pada masa ini, termasuk
1. Kerajaan Tarumanagara. Dikenal sebagai salah satu kerajaan tertua di Nusantara, Tarumanagara terletak di Jawa Barat dan banyak meninggalkan prasasti bertuliskan aksara Pallawa. 2. Kerajaan Kutai. Berlokasi di Kalimantan Timur, Kutai juga merupakan kerajaan Hindu tertua dengan bukti berupa yupa, prasasti batu. 3. Kerajaan Sriwijaya. Sebagai pusat perdagangan dan pembelajaran Buddha, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. 4. Kerajaan Medang, Mataram kuno. Berdiri di Jawa Tengah, kerajaan ini meninggalkan banyak candi seperti Borobudur dan Prambanan. Kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kalingga, Kahuripan, Singhasari, dan Majapahit turut berkontribusi dalam membangun peradaban Hindu-Buddha di Nusantara. Masa kejayaan Majapahit di bawah Gajah Mada dikenal dengan konsep Nusantara, yang mencerminkan cita-cita persatuan wilayah kepulauan. Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Agama ini dengan cepat menyebar, seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti 1. Kesultanan Samudera Pasai. Dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. 2. Kesultanan Malaka. Terletak di semenanjung Malaya, Malaka menjadi penghubung perdagangan antara Asia dan Timur Tengah. 3. Kesultanan Demak. Kesultanan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa. 4. Kesultanan Aceh. Dikenal sebagai pusat pendidikan dan perdagangan, Aceh memiliki pengaruh besar di Sumatera dan sekitarnya. Kerajaan-kerajaan Islam memperkenalkan sistem pemerintahan berbasis hukum syariat Islam yang berbeda dari sistem Hindu-Buddha sebelumnya. Mereka juga mendorong perkembangan perdagangan maritim yang memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat perdagangan internasional. Komoditas utama seperti rempah-rempah, kain, dan emas terus menjadi daya tarik bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Perpaduan budaya Hindu, Buddha, dan Islam menciptakan tradisi unik yang masih dapat dilihat hingga kini. Contohnya adalah seni arsitektur masjid yang dipengaruhi oleh gaya Hindu-Buddha, seperti Masjid Agung Demak. Selain itu, sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam juga banyak mengadopsi tradisi lokal yang telah ada sebelumnya. Daftar kerajaan di Nusantara. Kerajaan Hindu-Buddha, Tarumanagara, Kutai, Sriwijaya, Sunda dan Galuh, Medang, Mataram kuno, Singhasari, Majapahit, Kerajaan Islam, Samudera Pasai, Malaka, Demak, Aceh, Mataram, Goa Tallo. Zaman kolonial di Indonesia dimulai dengan kedatangan bangsa Eropa yang pertama kali, yaitu bangsa Portugis, yang membawa keahlian dalam navigasi, pembuatan kapal, dan persenjataan. Keahlian ini memungkinkan mereka melakukan ekspedisi untuk menjelajahi dan menguasai wilayah baru, terutama di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 1512, setelah menguasai Malaka, Portugis memulai ekspedisi pertama mereka ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai sumber daya rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu, serta memperluas pengaruh agama Katolik Roma. Sebagai langkah awal, Portugis menjalin hubungan dengan kerajaan Sunda yang saat itu berkuasa di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Pada awal abad ke-16, pelabuhan-pelabuhan penting di wilayah tersebut telah berada di bawah kendali Kesultanan Demak, termasuk Banten dan Cirebon yang merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Raja Sunda pada waktu itu, Sri Baduga atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi, merasa bahwa pengaruh pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan utama kerajaan mulai menurun. Untuk itu, dia memutuskan untuk mencari bantuan dari luar dan pilihan jatuh pada Portugis yang sedang menguasai Malaka. Dengan harapan agar pelabuhan Sunda Kelapa dapat tetap bertahan, Sri Baduga mengirimkan putra mahkota, Surawisesa, ke Malaka pada tahun 1512 dan 1521 untuk memulai negosiasi dengan Portugis. Negosiasi antara kerajaan Sunda dan Portugis berlangsung pada tahun 1522 yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Komandan Benteng Malaka, Jorge de Albuquerque,
mengirim kapal Sao Sebastião dengan Komandan Kapten Enrique Leme untuk berlayar menuju Sunda Kelapa dengan membawa berbagai barang berharga sebagai tanda persahabatan dan untuk membangun hubungan dagang. Menurut sumber-sumber tertulis yang ada, perjanjian ini ditandatangani pada 21 Agustus 1522, yang memberi Portugis hak untuk membangun benteng di Sunda Kelapa dan memberikan akses kepada mereka untuk berdagang lada. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Raja Sunda juga berjanji untuk menyumbangkan 1.000 karung lada sebagai tanda persahabatan. Pihak Portugis mengirimkan perwakilan yang terdiri dari 8 orang, sementara pihak Kerajaan Sunda menghadirkan beberapa bangsawan, termasuk Padam Tumungo dan Syah Bandar Sunda Kelapa, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut. Pada hari yang sama, setelah penandatanganan perjanjian, beberapa bangsawan Kerajaan Sunda bersama dengan Enrique Leme pergi ke lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan benteng di mulut Sungai Ciliwung, tempat yang sekarang dikenal sebagai kawasan Kelurahan Tugu di Jakarta Utara. Di sana, mereka mendirikan sebuah prasasti sebagai simbol dari perjanjian yang telah disepakati. Prasasti ini dikenal dengan nama Luso Sundanese Padrao dan merupakan kebiasaan bagi bangsa Portugis untuk mendirikan padrao setiap kali mereka menjalin kesepakatan atau menemukan wilayah baru. Prasasti ini kini disimpan di Museum Nasional Jakarta sebagai salah satu bukti sejarah perjanjian antara Portugis dan Kerajaan Sunda. Namun, meskipun perjanjian ini telah tercapai, bangsa Portugis gagal memenuhi janji mereka untuk membangun benteng di Sunda Kelapa pada tahun berikutnya karena masalah yang timbul di Goa, India. Ketidakpastian ini memicu ketegangan antara Kesultanan Demak dan Portugis, yang akhirnya menyebabkan serangan dari Kesultanan Demak ke Sunda Kelapa pada tahun 1527. Serangan ini berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan tanggal 22 Juni 1527 kemudian diperingati sebagai hari berdirinya Jakarta. Setelah kegagalan mereka menguasai wilayah Pulau Jawa, Portugis mengalihkan perhatian mereka ke wilayah timur Indonesia, khususnya ke Kepulauan Maluku yang kaya akan rempah-rempah. Di sana, mereka mendirikan pelabuhan dagang, benteng-benteng, dan misi-misi sebagai bagian dari upaya untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Melalui persekutuan dengan pemimpin lokal dan penaklukan militer, Portugis berhasil mendirikan benteng di Ternate, Ambon, dan Solor. Namun, pada pertengahan abad ke-16, minat Portugis terhadap kegiatan misionaris dan militer di Indonesia mulai menurun. Fokus mereka kemudian beralih ke negara-negara lain, seperti Jepang, Makau, dan Tiongkok, serta Brasil yang memiliki sumber daya gula. Pada tahun 1575, setelah mengalami kekalahan di Ternate, Portugis akhirnya terpaksa meninggalkan sebagian besar wilayah Indonesia Timur yang sebelumnya mereka kuasai, termasuk Solor, Flores, dan Timur Portugis. Meskipun demikian, pengaruh Portugis di Indonesia tetap dapat dirasakan, terutama dalam budaya dan bahasa. Masyarakat keturunan Portugis yang tinggal di daerah seperti Tugu, Jakarta Utara, masih menggunakan nama-nama marga Portugis seperti Da Costa, Dias, Gonçalves, dan Coelho. Pengaruh Portugis juga terlihat dalam musik keroncong yang populer di Indonesia, serta dalam beberapa kata pinjaman dalam bahasa Indonesia, seperti sinyo, tuan, nona, nyonya, kemeja, baju, jendela, window, sabun, soap, dan keju, CS. Dalam aspek budaya lainnya, beberapa kata dalam bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Portugis, yang menandakan betapa besarnya pengaruh bangsa ini terhadap kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial. Meskipun Portugis tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya di Indonesia dalam jangka panjang, kedatangan mereka telah meninggalkan bekas yang signifikan dalam berbagai aspek budaya Indonesia, baik dalam bahasa, seni, maupun kebiasaan sehari-hari masyarakat. Pada tanggal 20 Maret 1602, didirikanlah sebuah entitas dagang Belanda yang bernama Verenigde Oostindische, atau yang lebih dikenal dengan VOC, Perserikatan Perusahaan Hindia Timur. Perusahaan ini diberi hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan perdagangan di wilayah Asia,
khususnya di kawasan yang kini dikenal sebagai Indonesia. Nama Hindia Timur diberikan karena VOC tidak hanya beroperasi di Asia Tenggara, tetapi juga memiliki cabang di wilayah yang lebih luas, seperti Hindia Barat, yang merupakan wilayah koloni Belanda di Karibia. VOC sendiri dianggap sebagai pionir dalam sistem pembagian saham, sebuah konsep yang kemudian banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Meskipun pada dasarnya VOC merupakan sebuah perusahaan dagang, badan usaha ini memiliki status yang luar biasa. VOC tidak hanya memiliki izin khusus untuk beroperasi, tetapi juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Belanda. Perusahaan ini bahkan diberi hak untuk membentuk tentara pribadi dan melakukan negosiasi dengan negara-negara lain, yang menjadikannya hampir seperti sebuah negara dalam negara. VOC memiliki otoritas untuk menjalankan kebijakan luar negeri dan melakukan penjajahan serta ekspansi wilayah, sesuatu yang jarang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dagang pada masa itu. Organisasi VOC terbagi menjadi 6 bagian yang disebut Kamers, yang masing-masing mewakili kota besar di Belanda. Kamers ini berlokasi di Amsterdam, Middelburg, untuk Zeeland, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Rotterdam. Delegasi dari setiap kamar ini akan berkumpul dalam sebuah badan pengambilan keputusan yang dikenal dengan nama Heren 17. 17 tuan-tuan. Setiap kamar mengirimkan wakilnya berdasarkan besarnya kontribusi modal yang mereka tanamkan dalam perusahaan. Kamar Amsterdam adalah kamar yang paling dominan dengan jumlah delegasi terbanyak, yakni 8 orang. VOC juga dikenal dengan nama Company atau Company di Indonesia, sebuah julukan yang berasal dari kata compagnie dalam bahasa Belanda, yang artinya perusahaan. Nama ini kemudian melekat di kalangan masyarakat Indonesia, menggambarkan kedekatan mereka dengan VOC yang hadir dalam kehidupan sehari-hari sebagai entitas penguasa yang memonopoli perdagangan rempah-rempah dan kegiatan ekonomi di Nusantara. VOC tidak hanya berperan dalam dunia perdagangan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan struktur sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa kolonial. VOC memainkan peran utama dalam menguasai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa, India, dan Asia Tenggara. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, VOC mengatur perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai, seperti lada, cengkih, pala, dan kayu manis, yang banyak dibutuhkan oleh pasar Eropa. Sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan dominasi perdagangan ini, VOC mendirikan pos-pos perdagangan di berbagai pelabuhan strategis di Nusantara, seperti Batavia, sekarang Jakarta, Makassar, dan Ambon, yang dijadikan pusat-pusat komando dan perdagangan yang menghubungkan Belanda dengan seluruh dunia. Selain itu, VOC juga berperan dalam pemaksaan sistem kerja yang menekan rakyat lokal. Salah satu kebijakan paling terkenal yang diterapkan oleh VOC adalah sistem tanam paksa, kulturstelsel, yang mewajibkan petani untuk menanam tanaman tertentu, seperti kopi, gula, dan tebu, yang kemudian diperdagangkan oleh VOC ke pasar Eropa. Kebijakan ini membawa dampak yang sangat besar bagi ekonomi Indonesia, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, VOC berhasil menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, namun di sisi lain, kebijakan ini menindas rakyat Indonesia, yang dipaksa bekerja keras tanpa imbalan yang setimpal. Namun, meskipun VOC menguasai hampir seluruh perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia, keberhasilan mereka juga tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah perlawanan yang terus-menerus dari kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, seperti Kesultanan Mataram, Makassar, dan Banten. Meskipun VOC memiliki kekuatan militer yang besar, mereka tidak bisa sepenuhnya menundukkan semua kerajaan yang ada, yang seringkali melakukan perlawanan atau membentuk aliansi untuk melawan dominasi Belanda. Namun, pada akhirnya, VOC mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah korupsi yang merajalela di dalam tubuh VOC sendiri, yang menyebabkan manajemen dan pengelolaan perusahaan menjadi kacau. Selain itu,
Perang dan biaya tinggi yang dikeluarkan untuk mempertahankan pos-pos dagang mereka di Asia turut memperburuk kondisi keuangan VOC. Pada tahun 1799, setelah lebih dari 200 tahun beroperasi, VOC resmi dibubarkan dan seluruh asetnya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Keberadaan VOC meninggalkan pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Indonesia. Banyak struktur yang dibangun oleh VOC, baik itu benteng, pelabuhan, maupun kota-kota yang menjadi pusat perdagangan, masih ada hingga sekarang. Selain itu, warisan budaya Belanda juga terlihat dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari sistem administrasi, pendidikan, hingga bahasa. Tidak sedikit pula istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda, seperti kata, kantor, sekolah, mobil, dan banyak lainnya, yang mencerminkan pengaruh panjang Belanda melalui VOC di tanah air. Dengan demikian, meskipun VOC akhirnya runtuh, pengaruhnya terhadap perkembangan Indonesia tidak dapat diabaikan begitu saja. Warisan sejarah yang ditinggalkan oleh VOC masih terasa hingga kini, baik dalam aspek budaya, ekonomi, maupun politik. Dominasi VOC dalam perdagangan rempah-rempah dan struktur kolonial yang mereka bangun memberikan gambaran bagaimana kekuatan ekonomi dan politik Eropa mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah yang sangat penting dalam pembentukan Indonesia melalui kehadiran VOC. Dari monopoli perdagangan rempah-rempah hingga pengaruh besar yang mereka tinggalkan dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di Nusantara, VOC benar-benar mencatatkan namanya dalam sejarah kita. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai bagaimana peristiwa-peristiwa masa lalu membentuk tanah air kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti jejak Kerajaan Nusantara, tempat di mana sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara terungkap dengan cara yang menarik dan mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.